Salah satu imbas dari naiknya BBM bersubsidi, tarif angkutan kota ikut naik. Ya, kenaikan tarif juga berimbas pada sepinya penumpang di Tegal. Sepertinya ya, beberapa supir angkot akhirnya memutuskan beralih profesi. Betul sekali, dan informasi ini dirangkum dalam sebuah video oleh Dimas Bagus Setiadi. Pangkalan angkutan kota di Jalan Ahmad Yani, Tegal belakangan lebih sepi dari biasanya. Sejak tarif naik, penurunan penumpang dirasakan oleh para sopir angkot. Kenaikan tarif merupakan salah satu imbas dari naiknya harga BBM subsidi. Sopir angkot kini bahkan harus menunggu berjam-jam untuk mencari penumpang. Karena penumpang angkot semakin sepi, beberapa sopir memutuskan untuk beralih profesi. Salah satunya Muhammad Supriyadi. Kini ia mengandalkan penghasilannya dengan menjadi tukang beca. Sejak BBM naik, Supriyadi merasa berat untuk memenuhi setoran sehari-hari kepada pemilik angkot. Becak sudah lama, Mas. Baru kemarin, Pak, semenjak BBM naik, saya jadi nggak naik angkot lagi. Dulunya saya narik angkot, berhubung BBM naik ya saya seadanya lah narik becak buat nafkahi anak istri. Itu kenapa, Mas? Setorannya gimana sih? Setorannya udah naik, Mas. Yang dulunya misalkan 150, sekarang udah 200. Nggak sanggup, cari penumpang susah. Tak berbeda dengan Supriyadi, Karyoto juga beralih profesi menjadi pekerja bangunan. Ia terpaksa mencari pekerjaan lain untuk menafkahi keluarganya. Penghasilannya sebagai sopir angkutan kota berkurang sejak penumpang sepi dan setoran naik. Semenjak BBM naik, terus uang setorannya juga naik, pendapatannya kurang, jadi lagi gantinya jadi kuli bangunan, Mas. Kenaikan harga BBM subsidi dan tarif angkutan kota memang terasa dampaknya. Namun Supriyadi dan Karyoto membuktikan selalu ada jalan lain untuk mencari rezeki. Ini bukan pertama kalinya saja ya alih profesi dari supir angkot gitu, lalu juga beralih ke profesi lainnya. Seperti di tahun 2010 juga ada sejumlah supir angkot yang beralih profesi menjadi profesi lainnya dikarenakan tarif semakin tinggi, lalu setoran selalu diberlakukan gitu. Yes. Setorannya juga makin lama makin tinggi juga. Nah, ini mungkin koordinasi antara pemerintah dan juga organda itu lebih ditingkatkan lagi. Gimana nih solusinya supaya tidak terjadi seperti ini terus gitu. Betul, karena BBM naik, mau tidak mau onderdil kendaraan juga ikut naik, seperti ban juga naik, dan akhirnya biaya perawatan dibebankan kepada sopir. Makanya mereka banyak yang beralih profesi. Dan kebanyakan penumpang juga karena banyak yang ngetem, waktunya juga semakin lama, mereka tuh penumpang malah beralih profesi, bukan beralih profesi ya, jadi malah memilih untuk menyicil motor seperti itu. Oke, untuk menyicil motor seperti itu. Nah, ini solusi kedepannya akan seperti apa? Kita lihat nanti, kita juga akan kabarkan lagi.